Salam, selamat bertemu kembali dengan saya. Hari ini saya rindu mengajak kita semua membahas satu topik dengan judul pribadi yang mengasihi. Selamat mengikuti bersama dengan saya, Pendeta Manahan Sihombing. Saudara, kita terlebih dahulu melihat kepada pembagian Alkitab. Secara bagian besar, Alkitab terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama yaitu Kitab Perjanjian Lama yang terdiri dari Kitab Kejadian sampai Maleakhi, terdiri dari 39 kitab. Dan inti sari dari seluruh pemaparan Perjanjian Lama itu cenderung mengarah kepada hukum Taurat. Apa isi hukum Taurat? Itu ada dicatat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Yang kedua, Perjanjian Baru terdiri dari Matius sampai Wahyu, ada 27 kitab. Intinya hukum kasih. Dan hukum kasih itu ada dicatat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kesimpulannya, total dari seluruh kitab yang ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang kita sebut dengan Alkitab itu terdiri dari 66 kitab. Selanjutnya kita lihat secara khusus nilai kasih yang menjadi topik utama pembahasan kita kali ini. Dalam hukum Taurat di Keluaran 20 ayat 1 sampai 16 ada 10 isi hukum Taurat. Yang pertama dikatakan di sana, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dengan kata lain, Tuhan mengatakan jangan duakan Tuhan. Yang kedua, jangan membuat dan menyembah berhala. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat keras dilarang dalam Kitab Perjanjian Lama. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan dalam bahasa Ibrani yang biasa dipakai untuk menulis seluruh Perjanjian Lama, nama Tuhan itu adalah Yahweh. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dan jika kita simpulkan keempat hukum yang ada dalam hukum Taurat ini, intinya ternyata adalah kita harus kasih terhadap Allah. Jadi hukum Taurat yang pertama sampai keempat itu sebenarnya intisarinya kita harus mengasihi Allah. Di hukum Taurat yang kelima dikatakan hormatilah ayah dan ibumu. Kemudian di hukum Taurat ke-6 jangan membunuh. Yang ke-7 jangan berzina. Yang ke-8 jangan mencuri. Yang ke-9 jangan mengucapkan saksi dusta. Dan yang ke-10 jangan mengingini hak milik sesama. Dan sebenarnya jika kita rangkum hukum Taurat yang ke-5 sampai ke-10, intinya hanya satu, yaitu kasih terhadap sesama. Ternyata apa yang dijabarkan di dalam hukum Taurat itu sangat bersinkronisasi dengan apa yang disimpulkan Yesus di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru, khususnya di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, Tuhan Yesus berkata, yang pertama kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Itulah tadi
inti dari hukum Taurat yang pertama sampai keempat. Dan Yesus juga harus berkata, kita harus mengasihi sesama kita sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Dan kalau kita tidak ingin orang berbohong pada kita, kita jangan berbohong kepada orang lain. Kalau kita tidak ingin orang mencuri hak milik kita, jangan kita curi hak milik orang lain. Dan kalau kita tidak ingin pasangan kita tidak setia pada kita, seharusnya kita juga belajar setia terhadap pasangan. Jadi praktek hidup mengasihi itu sebenarnya sangat gampang tolak ukurnya. Jadi kasih itu bukan hanya diucapkan, tapi dipraktekkan. Ketika Anda melakukan segala sesuatu, apa tolak ukur untuk Anda dan saya? Untuk meyakinkan kita sebenarnya sedang mempraktikkan kasih. Di dalam Matius 7 ayat 12, Yesus sangat jelas berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sebagaimana engkau mengasihi dirimu, sebagaimana engkau ingin orang lain mengasihi engkau, lakukanlah yang demikian juga kepada orang lain. Kalau engkau tidak ingin dicubit, jangan cubit orang lain. Kalau engkau ingin saat engkau berkekurangan orang lain bisa berbagi kepadamu, cobalah belajar membagikan yang ada kepadamu untuk orang-orang yang membutuhkan. Ketika engkau sakit, engkau ingin ada orang yang mengunjungi engkau, peduli padamu. Engkau juga harus belajar saat teman-temanmu sakit, pedulilah kepada mereka. Mungkin engkau tidak mampu membagikan sesuatu dalam bentuk materi. Bagikanlah dalam bentuk perhatian atau doa. Dalam kehidupan saya sering sekali bertemu dengan orang-orang sakit. Dan satu yang sangat mereka harapkan dari saya adalah, tolong doakan. Berdoalah bagi teman-temanmu yang sakit, bagi sesamamu. Dan kita lihat terlebih dahulu istilah kasih dalam bahasa Yunani, supaya kita perdalam lagi nanti kasih yang dikatakan oleh Yesus, baik itu di dalam hukum kasih maupun di dalam Matius 7 ayat 12 tadi. Ada 4 istilah kasih dalam bahasa Yunani. Yang pertama, agape. Apa sih agape itu? Agape itu adalah kasih yang tulus murni. Kasih yang tidak mengharap imbalan. Kasih yang tidak tendensius. Dan ketika seseorang mengasihi dengan agape, benar-benar dia tujukan itu demi kebaikan objek yang dikasihi. Banyak orang bisa berbuat baik, tetapi belum tentu perbuatannya itu agape. Apabila kita lihat menjelang pemilu, banyak orang-orang yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, kemudian berbuat baik, memberi sumbangan ke sana kemari, mengunjungi orang-orang yang sakit, dan lain sebagainya. Sangat perhatian. Tetapi itu tidak masuk dalam agape. Karena ada tujuannya supaya kita memilih dia. Jadi kalau agape itu adalah seperti ini. Kalau saya tolong Anda, karena saya melihat Anda sangat membutuhkan pertolongan itu, saya tidak terlalu peduli Anda mampu membalaskan kebaikan yang saya berikan dalam bentuk menolong kepada Anda, pertolongan pada Anda, itu Anda balaskan atau tidak, saya tidak terlalu peduli. Yang penting saya tahu, perlu saya tolong, akan saya tolong. Kemudian ada kasih storge. Apa storge itu? Kasih kekeluargaan. Kasih yang didasarkan oleh adanya rasa pertalian darah. Seperti orang tua terhadap anak,
anak terhadap orang tua, dan kita dengan anggota-anggota pemilik yang dekat dengan kita. Mungkin itu paman kita, sesepuh kita, bibi kita, bahkan opa dan oma kita. Di sana ada storge. Tetapi storge ini juga bisa ada batasnya. Banyak kita lihat akhirnya orang tua menelantarkan anak. Anak tidak peduli terhadap orang tua. Kemudian yang ketiga, phileo, kasih persahabatan, persaudaraan yang didasarkan oleh rasa kesetiakawanan. Salomo menuliskan dalam kitab Amsal, ada sahabat yang lebih dekat daripada saudara. Atau ada sahabat yang lebih dekat daripada orang-orang yang bertalian darah dengan kita. Memang sering kita lihat. Oleh karena itu di dalam Amsal 17 ayat 13 dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesusahan. Berbahagialah Anda apabila Anda mendapatkan sahabat yang demikian. Pertahankan dia. Soekarno berkata, 1000 musuh terlalu banyak. Satu musuh terlalu banyak, tetapi 1000 sahabat terlalu sedikit. Jalinlah persahabatan kepada sebanyak mungkin orang. Dari lintas agama, lintas suku, dan lintas tingkat sosial. Yang keempat, eros adalah kasih mesra, kasih terhadap lawan jenis. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa di dalamnya ada unsur nafsu. Jadi, storge, phileo, dan eros apabila tidak didasari pada agape, bisa berdampak negatif, bisa terbatas. Kita lihat oleh karena kesetiakawanan ada orang-orang yang rela tawuran. Oleh karena rasa kesetiakawanan ada orang-orang yang melakukan pencurian, bahkan pembunuhan. Demikian juga oleh karena kasih mesra, kasih terhadap lawan jenis, banyak orang berlaku nekat, akhirnya menentang terhadap orang tua, tidak bersatu dengan orang tua, dan lain sebagainya. Jadi kasih yang paling besar itu adalah agape. Kemudian kita perhatikan secara khusus agape. Agape itu adalah kasih dengan kualitas tertinggi. Dan kasih Allah itu identik dengan kasih agape. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini agape banget. Allah benar-benar menyerahkan Yesus kepada kita. Dia serahkan anaknya yang tunggal, yang sangat dia kasihi. Satu-satunya milik dia. Karena apa? Dia begitu mengasihi kita. Karena apa? Di dalam Roma 3:23 dikatakan, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan di dalam Roma 6 ayat 23 jelas dikatakan, upah dosa adalah maut. Jika dosa itu tidak diselesaikan, maka ke nerakalah semua manusia. Di dalam keadilan Allah, kita semua ini layaknya masuk ke dalam neraka. Tapi kita bersyukur Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Allah yang kasihnya tidak terbatas. Allah yang kasihnya sempurna. Allah yang kasihnya agape. Dia serahkan anaknya. Dan penyerahan anak itu terjadi di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Di suatu kandang domba. Anak yang sangat dikasihi. Hidup di dalam kehidupan yang sangat sederhana. Oleh karena apa? Dia sangat mengasihi kita. Dan hari lahirnya anak tunggal Allah ke tengah-tengah dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Tidak lama lagi akan kita rayakan dalam perayaan Natal.
Dan Natal sesungguhnya adalah perayaan akan besarnya kasih Allah. Supaya apa? Kita yang seharusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Allah tidak punya keuntungan apapun darimu ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang untung adalah dirimu dan diriku. Kita diselamatkan dari kebinasaan, layak beroleh kehidupan di surga yang kekal suatu saat nanti. Dan dalam praktek hidup sehari-hari, ketika kita ingin mengasihi sebagaimana Allah mengasihi kita, maka satu ciri yang lahir dalam hidup kita adalah kasih kita itu mendamaikan. Tidak dapat dipungkiri, sekalipun kebaikanmu seperti Kristus, pasti ada saja orang yang sentimen kepadamu, tidak suka kepadamu, tidak simpatik, bahkan membencimu, ingin membunuh engkau seperti pembenci-pembenci Yesus. Tetapi tetaplah miliki kasih yang berusaha menimbulkan damai dimanapun dan kapanpun. Di dalam Kolose 1 ayat 19 ayat 22 sampai 22 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Kristus. Dan oleh Kristuslah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Tanpa Kristus tidak ada pendamaian, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kristus mengasihi engkau dan aku. Secara sempurna, dia serahkan hidupnya. Dia tumpahkan darahnya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan. Inilah agape itu. Berusaha menghilangkan permusuhan. Berusaha mendatangkan damai di tengah-tengah pihak yang bermusuhan. Bukan malah memicu agar permusuhan yang ada semakin runyam. Di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kita kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan Allah. Ingat, Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Tanpa kekudusan, kita tidak akan pernah berkenan di hadapan Allah. Tapi kita bersyukur melalui darah Kristus, kita yang sudah tercemar oleh dosa bisa dikuduskan dan kita layak berdiri sebagai sahabat yang tadinya musuh Allah, terpisah dari Allah, sekarang menjadi sahabat Allah, bahkan menjadi anak-anak Allah. Di dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi jangan hanya kita berkata, saya percaya kepada Kristus. Satu ciri orang yang benar-benar percaya pada Kristus, mereka adalah cinta damai. Kalau engkau di rumahmu sering menimbulkan keadaan-keadaan tidak nyaman, mungkin perlu dipertanyakan sekalipun engkau rajin ke gereja. Jadi, kalau ada masalah, usahakanlah mendatangkan pendamaian. Bahkan ketika masalah itu terjadi antara engkau dengan orang lain, belajarlah berdamai. Merendahkan hati seperti Kristus. Jadi, kita lihat ketika Yesus disalib, dia diejek, dia dianiaya, dia disiksa. Dia masih mengeluarkan kata-kata damai. Apa dia katakan? Bapa, ampuni mereka.
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan demikian juga, sekalipun engkau yang benar, tidak ada salahnya engkau berani meminta maaf. Demi tujuan apa? Supaya hubungan yang tadi bisa retak terjalin kembali dengan baik. Kemudian, kasih agape itu adalah kasih yang memadamkan api permusuhan. Jadi bukan hanya berusaha mendatangkan kedamaian dimanapun, memadamkan api permusuhan. Sebagaimana saya katakan tadi, tidak mungkin tidak ada orang yang tidak membenci kita. Sebaik apapun engkau. Tetapi ketika engkau benar-benar yakin bahwa engkau tersakiti, kau tidak tahu apa alasannya, usahakanlah padamkan api kemarahan, api permusuhan, supaya apa? Tidak ada kesempatan bagi iblis menimbulkan perpecahan, bahkan hal-hal yang lebih fatal ke depan. Di dalam Matius 5 ayat 44 sampai 46 dikatakan oleh Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, kasihi musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Ia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matahari dan kiasan ini dan hujan ini adalah suatu kiasan. Engkau harus bisa jadi berkat, bahkan terhadap musuh sekalipun. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai orang berdosa juga berbuat demikian? Bahkan dalam banyak hal saya lihat kesetia kawanan orang-orang yang mungkin maaf 1000 kali maaf hidup di dalam dunia kejahatan. Di antara mereka bisa jauh lebih tebal dari orang-orang yang tidak penjahat. Jadi kalau hanya kita bisa baik bagi teman-teman kita, kita tidak beda dengan mereka. Dan oleh karena itu, kasihi musuhmu. Ini berat. Bahkan Yesus berkata, apabila ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Apabila diminta bajumu, kasih jubahmu. Bukan karena kita bodoh, tetapi supaya bagaimana? Tidak terpicu yang namanya permusuhan, tidak meletus yang namanya perpecahan. Dan di dalam Efesus 4 ayat 26, Paulus berkata begini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Jadi yang dimaksud di sini, bisa saja ketika Anda menyakiti saya, spontan saya sangat marah, tetapi jangan beri kesempatan bagi iblis menggodok kemarahan kita menjadi sesuatu yang bisa mencelakakan. Kita lihat pembunuhan-pembunuhan bisa terjadi oleh karena suatu kemarahan yang meledak-ledak. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maksudnya apa? Jangan suka menyimpan dendam, sakit hati. Ampunilah orang yang berbuat salah kepadamu. Dan terimalah mereka berapa kali mereka datang kepadamu. Suatu saat murid-murid Yesus bertanya kepadanya, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah pada aku? 7 kali? Yesus berkata, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Maksudnya pengampunan itu tidak usah kau hitung-hitung. Pengampunan itu harus senantiasa keluar dari hati kita. Sebagaimana Yesus mengampuni orang-orang yang menganiaya dia. Sebagaimana Yesus mengampuni Paulus yang tadinya menganiaya pengikut-pengikutnya. Sebagaimana Yesus mengampuni kita yang dulu sering menyakiti hatinya. Tetaplah mengampuni. Dan ingat, salah satu keberanian terbesar
manusia adalah keberanian mengampuni orang-orang yang benar-benar terbukti bersalah terhadap dirinya, bahkan sudah merugikan dirinya. Di sana tidak ada keinginan untuk membalas, di sana tidak ada keinginan untuk berbuat yang lebih buruk. Ingat, saat kemarahan ada di dalam hati, jangan suka menggembar-gemborkan kemarahanmu kemana-mana. Nanti orang-orang yang mendengar engkau menggembar-gemborkan bisa saja membakar-bakar emosi. Tetapi bawalah itu di hadapan kaki Kristus. Letakkan semuanya itu. Dan percayalah, Kristus mampu membuat engkau memiliki hati yang begitu lapang untuk bisa mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Kiranya Tuhan membagikan kepada kita karunia kasih agape ini, sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi pembawa damai, sehingga dimana dan kapanpun kita tidak membawa-bawa sakit hati di dalam diri kita. Seorang yang suka menyimpan-nyimpan sakit hati sesungguhnya adalah orang yang bodoh, dan sakit hati yang disimpan-simpan suatu saat akan membunuh, menghilangkan sukacita orang yang menyimpannya. Pandang kepada Kristus yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Salam, Tuhan memberkati.